sebagai host sekaligus moderator. Saya Dr. Ernawati, lahir di Palembang tahun 70, tinggalnya di Tubagus Angke, Jelambar ya. Ini alamat email. Saya pernah bekerja sebagai dokter PTT pada tahun 2000 sampai tahun 2002, kemudian dokter praktek mandiri sampai 2017. Sampai sekarang saya menjadi dosen di bagian IKM FK Untar. Baik, kita akan segera mengundang pembicara kita yang pertama. Ya, saya akan bacakan dulu CV-nya. Beliau adalah Dr. Donatila Mano S, SPMK. Beliau adalah alumni FK Untar, alumni yang masih muda, energik ya. Beliau menyelesaikan di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara tahun 2002 sampai 2009. Kemudian PPDS di Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2020. Riwayat pekerjaannya, beliau adalah dosen tetap bagian mikrobiologi FK Untar, kemudian juga sebagai dosen mikrobiologi klinik di laboratorium, sebagai dokter mikrobiologi klinik di laboratorium diagnostik FK Untar. Beliau juga menjadi dokter mikrobiologi klinik di laboratorium Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong, Kemudian juga dokter penanggung jawab laboratorium PSL2 RSRU Adiaksa, kemudian dokter penanggung jawab laboratorium Speedlab. Beliau lahir tahun 1985. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Donatila untuk mempresentasikan terkait morfologi dan sifat virus dari hepatitis. Silakan, dokter. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya yang terhormat saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Dekan, kemudian kepada para profesor, dokter yang hadir. Suara saya cukup jelas, Dok? Jelas, Dr. Dona. Ya. Jadi di sini sebenarnya saya juga bukan narasumber yang ahli gitu ya, Dok. Kita di sini semua berbagi. Nanti silahkan misalnya kalau ada yang berbeda pendapat atau misalnya ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan, Dok. Saya coba share screen ya, Dok ya. Ya, silakan. Ya, sudah terlihat Dr. Dona. Nanti waktunya Dr. Dona 30 menit ya, Dok. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan mulai dengan judulnya morfologi dan sifat virus hepatitis. Virus hepatitis adalah suatu virus yang menimbulkan suatu penyakit sistemik yang primernya berasal dari hepar. Ada 5 agen penyebab infeksi, yaitu hepatitis virus A. Ini yang biasa cukup infeksius ya, hepatitisnya. Kemudian hepatitis B virus, berhubungan dengan serum hepatitis. Kemudian hepatitis C virus, ini umumnya menyebabkan hepatitis post-transfusi. Kemudian hepatitis D virus tergantung koinfeksi dengan hepatitis virus B, dan hepatitis E virus ini merupakan enterical transmitted hepatitis. Ini adalah bentuk virus dari hepatitis. Ukuran virus hepatitis A adalah 27-32 nanometer, tidak mempunyai selubung, mempunyai bentuk icosahedral dengan positif single-stranded linear RNA virus, dan mempunyai 7.478 basa genom. Cara penularannya dengan fekal oral, makanan dan minuman yang terkontaminasi, kemudian dari orang ke orang dengan hygiene tangan yang buruk, kontak erat, hubungan seks melalui anus. Ya, bisa dilihat di sini susunan genom virus hepatitis A. Hepatitis A ini memiliki 4 polipeptida virus dari VP1 sampai VP4. Kemudian di sini ada genom HAV, ini punya protein VPG, ini yang melekat pada ujung 5, yang nanti akan menyerang ribosom dari sel hati.
Karakteristik virus hepatitis A, yang pertama virusnya stabil pada 20% ether, kemudian pada asam, pH 1,0 selama 2 jam, kemudian pada panas 60 derajat selama 1 jam, tetap menular selama kurang dari 1 bulan setelah virus dikeringkan dan disimpan pada suhu 25 derajat Celcius atau pada suhu minus 20 derajat Celcius selama 1 tahun. Virus mati pada autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit, kemudian direbus selama 5 menit, dry heat 180 derajat selama 1 jam, kemudian dengan pemanasan ultraviolet 1 menit pada 1,1 watt, formalin, dan klorin. Ini adalah epidemiologi virus hepatitis A, di mana dapat terlihat Indonesia ini masuk ke dalam negara atau kawasan yang kasusnya tidak terlalu banyak. Namun di dunia ini terdapat 1,5 juta kasus dengan gejala per tahun, dan terdapat lebih dari 20 juta kasus tanpa gejala per tahun, dan dari laporan WHO tahun 2016 didapatkan 7.000 kematian. Penyebaran virus hepatitis A ini melalui fekal oral, sanitasi yang buruk, dan perjalanan ke area endemik. Masuk melalui mulut ya, kemudian ke usus, kemudian menembus ke darah dan ke saluran empedu, dan akhirnya keluar melalui feses sehingga bisa dideteksi. Ini adalah proses infeksi virus hepatitis A. Bila dilihat di sini, ini adalah masa inkubasinya. Ini mulai dari 0 minggu ya sampai kurang lebih 4 minggu. Setelah itu virus akan mulai terdeteksi pada biopsi liver dan feses. Ini virus di feses mulai meningkat pada minggu kedua. Kemudian pada minggu keempat ini mulai bisa mendeteksi adanya IgM anti-HAV. Kemudian pada minggu kelima ini bisa dideteksi adanya IgG HAV. Kemudian ikterik ini biasanya muncul pada minggu keempat atau kelima. Selanjutnya adalah virus hepatitis B. Virus hepatitis B ini diklasifikasikan sebagai hepatnavirus, double-stranded DNA sirkuler, dan memiliki enzim DNA polimerase. Berselubung ganda, berukuran 42 nanometer, memiliki lapisan permukaan dan bagian inti. Masa inkubasinya sekitar 60-90 hari. Di sini terdapat 3 jenis partikel virus, bisa terlihat pada gambar. Yang pertama ini adalah Speris, dengan diameter 17 sampai 25 nanometer. Ini terdiri dari komponen selubung baja dan jumlahnya lebih banyak dari partikel yang lain. Kemudian ada tubular dan filamen dengan diameter 22 sampai 220 nanometer dan terdiri dari komponen selubung. Kemudian ini partikel virion lengkap atau partikel DEN terdiri dari genom hepatitis B virusnya, berselubung, dan ukurannya 42 nanometer. Ini terdiri dari hepatitis B surface antigen, kemudian ada DNA polimerase, kemudian ini ada core antigen dan protein kinase. Ini adalah susunan genom virus hepatitis B. Ini terdapat 4 open reading frame. Yang pertama adalah bagian envelope yang terdiri dari pre-S dan S, ya. Kemudian ada bagian core, ini terdiri dari pre-core dan core. Kemudian ada polimerase dan ada protein X. Berikut ini adalah epidemiologi virus hepatitis B. Bila dilihat, Indonesia ini masuk ke dalam kategori yang cukup tinggi ya. Dari prevalensi adanya antigen dari hepatitis B, antigen permukaan. Terdapat 300 juta penduduk hidup dengan hepatitis B kronik di dunia berdasarkan data WHO tahun 2019. Kemudian 120 juta penderita berasal dari Asia Pasifik.
Cara penularannya dapat melalui parenteral, seksual, dan vertikal dari ibu ke bayi. Ini dari ibu ke bayi ya, melalui suntikan, masuk ke dalam darah, kemudian bisa menyebar melalui sekresi vagina, kemudian ASI, darah, semen, kemudian dari saliva. Kemudian di sini dapat menyebabkan viremia dan masuk ke dalam liver, sehingga bisa menimbulkan gejala. Nah, pada saat ini HBsAg-nya akan terdeteksi positif. Kemudian akan membentuk antibodi dan membentuk kompleks imun. Berikut ini adalah replikasi virus hepatitis B, di mana ini virus akan masuk, kemudian terjadi uncoating, terjadi proses transkripsi di dalam nukleus, kemudian translasi dilepaskan lagi, DNA-nya kemudian dikeluarkan. Ini adalah serologi yang bisa kita deteksi pada hepatitis B. Pada awalnya, ini yang muncul adalah HBsAg pada masa inkubasi, bisa dideteksi. Kemudian akan mulai muncul anti-HBs, ya, diikuti HBeAg. Kemudian pada bulan kedua akan muncul anti-HBc. Di sini dilihat ini adalah masa inkubasi, kemudian ini adalah masa prodromal. Ini adalah window period di mana bisa saja kita tidak bisa mendeteksi HBsAg ataupun anti-HBs-nya. Sehingga harus dideteksi dari anti-HBc-nya. Ini adalah interpretasi dari serologi marker hepatitis B virus. Pada masa awal bisa dideteksi HBsAg-nya, kemudian pada fase akut HBeAg dan HBsAg, bisa juga muncul pada fase akut adanya anti-HBc, kemudian pada fase kronik ini akan positif anti-HBc, HBeAg, dan HBsAg. Kemudian selanjutnya ini adalah fase late akut, di mana HBeAg-nya bisa saja negatif. Selanjutnya adalah virus hepatitis C, merupakan virus single-stranded RNA, memiliki satu serotipe dan 6 genotip. Genomnya ini terdiri dari 9.400 nukleotida, mengkode protein besar sekitar residu 3.000 asam amino. Sepertiga bagian dari poliprotein terdiri atas protein struktural, dan ini adalah 2/3-nya, ini adalah protein non-struktural. Epidemiologi virus hepatitis C, terdapat 60 juta kejadian infeksi kronis hepatitis C dari data WHO tahun 2019. Kemudian 290.000 kematian, dan kejadian infeksi kronik cukup rendah di Asia. Bila dilihat di sini, kita masuk ke dalam area yang kurang dari 0,6% dari prevalensi viremiknya. Cara penularannya melalui darah dan produk darah, bisa dari transfusi, kemudian penggunaan jarum suntik, melalui terapi medis, beberapa disebabkan penularan dari tenaga kesehatan yang terinfeksi selama proses operasi, kemudian donor organ dan jaringan, dialisis ginjal, tindik tato, dan transmisi seksual dan vertikal dari ibu ke bayi. Ini adalah serologi yang bisa dideteksi pada awal. Ini pada fase hepatitis akut, kemudian HCV-RNA ini akan terdeteksi terus, kemudian anti-HCV ini akan muncul pada bulan ketiga. Biasanya pasien ini akan berkembang jadi sirosis dan hepatitis sel karsinoma, ini biasanya setelah 25 tahun dari awal terekspos atau terpapar. Selanjutnya adalah virus hepatitis D, merupakan suatu virus RNA defektif di mana tidak dapat menginfeksi manusia tanpa adanya hepatitis B virus. Dapat terjadi koinfeksi dengan hepatitis B virus dan antara hepatitis B virus dan hepatitis D virus. Cara penularannya parenteral, seksual, dan vertikal ibu ke bayi.
Ini adalah gambaran dari hepatitis D virus, terdiri dari circular single stranded RNA, kemudian ini ada amplopnya HBsAg. Merupakan satu-satunya anggota delta virus, terdiri dari 8 genotip yang berbeda pada sekuens nukleotida sebesar 40%. Masing-masing virionnya berukuran sekitar 36 nanometer dan berada pada selubung HBsAg. Genom tersebut terdiri dari molekul RNA sekuler untai tunggal yang mengandung kira-kira 1,7 kilobase. Masing-masing genom diasumsikan sebagai struktur yang berbentuk mirip batang sebagai hasil dari pasangan basa ekstensif dan 2 buah struktur fosfoprotein yang membagi aktivitas antigen berupa hepatitis D antigen. Karena genom tersebut hanya mengandung 1.700 nukleotida, sehingga virus hepatitis D merupakan virus terkecil mirip dengan viroid RNA yang terdapat pada tumbuhan. Ini adalah epidemiologi hepatitis virus D. Dari penderita HBsAg yang positif diperkirakan ada 4,5% kasus menderita hepatitis D. Dan diperkirakan 15 juta orang terinfeksi hepatitis D dan hepatitis B bersamaan. Bila dilihat dari gambaran epidemiologi ini, maka Indonesia ini masuk ke dalam area yang kurang dari 1%. Selanjutnya adalah ini hepatitis D. Ini adalah serologi yang bisa kita deteksi. Ini perbedaan antara superinfeksi pada akut hepatitis D virus dan ini adalah kronik hepatitis D virus. Bila dilihat pada akut hepatitis D virus ini ALT akan menurun, kemudian pada hepatitis D virus ini akan terus bertahan. Kemudian HBsAg ini akan tetap positif sampai selanjutnya sampai beberapa minggu. Kemudian perbedaannya lagi di sini hepatitis D antigennya pada fase akut di sini akan menurun, ya begitu diikuti dengan HDV RNA. Selanjutnya adalah virus hepatitis E, termasuk aslinya merupakan famili Caliciviridae karena kesamaan struktural. Namun sekarang digolongkan ke dalam kelas Hepaviridae. Virus hepatitis E berbentuk sferis, tidak mempunyai selubung, diameternya 27-34 nanometer, dan mempunyai bentuk simetri ikosahedral. Virus tersebut stabil terhadap lingkungan dan bahan kimia, tetapi lebih tidak stabil dibandingkan virus hepatitis A. Meskipun sebagian virus hepatitis E dapat bertahan pada temperatur internal pada daging yang setengah matang. Cara penularannya fekal oral, terbanyak melalui air minum dan makanan yang terkontaminasi. Virus hepatitis E mempunyai genom RNA yang dibungkus kapsid. Protein virus pada kapsid ditandai dengan open reading frame, ORF2, ini dekat pada ujung 3 aksen. Protein kapsid ORF2 mempunyai 660 residu asam amino, dan protein pada kapsid menginduksi netralisasi antibodi melalui imunisasi atau selama masa inkubasi. Ini adalah genom virus hepatitis E, terdiri dari RNA positif untai tunggal dengan panjang 7,3 kilobase. Genom terdiri dari 5 aksen untranslated region yang pendek. Kemudian ada 3 buah open reading frames, ini ada ORF1, ORF2, dan ORF3. Dan ada 3 untranslated region yang pendek yang diterminasi oleh jalur poli A yang ada di sebelah sini. Genom tersebut terorganisasi menjadi 5 aksen, kemudian ORF1, ORF3, ORF2 3 aksen, dengan ORF2 dan ORF3 yang sebagian besar saling tumpang tindih. Selanjutnya adalah epidemiologi virus hepatitis E. Bila dilihat di sini, Indonesia masuk ke dalam highly endemic. Ini adalah kumpulan dari karakteristik virus hepatitis. Tadi kita sudah bahas dari familinya, hepatitis A masuk Picornaviridae, kemudian genusnya hepatovirus,
Bila dilihat dari ukurannya, hepatitis C ini adalah yang paling besar, kemudian yang berenvelop itu adalah hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis D. Kemudian yang ukurannya yang paling besar ini adalah hepatitis C. Prevalensinya hepatitis A dan B ini cukup tinggi, diikuti dengan hepatitis C. Ini juga ini adalah definisi dari antigen atau anti-HAV yang bisa kita deteksi. Ini adalah HAV, anti-HAV, kemudian IgM anti-HAV. Pada hepatitis B kita bisa deteksi HBV, HBsAg, HBeAg, HBcAg, anti-HBs, anti-HBe, anti-HBc, dan IgM anti-HBc. Kemudian pada hepatitis C kita bisa deteksi HCV dan anti-HCV. Pada hepatitis D kita bisa mendeteksi HDV, hepatitis D antigen, dan anti-hepatitis D. Kemudian pada hepatitis E, ini kita bisa mendeteksi hepatitis E virusnya dan IgM anti-HEV. Ini masih sama juga, ini adalah kesimpulan dari pembahasan yang tadi. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang hepatitis akut yang sempat cukup banyak ya di negara lain, walaupun di kita sebenarnya kasusnya tidak terlalu banyak. Yang pertama kali tanggal 5 April 2022 dilaporkan di Inggris Raya, kemudian 8 April 3 negara lain melaporkan kasus yang serupa. Pada 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh WHO. Kemudian 21 April dilaporkan lebih dari 170 kasus di 12 negara, dan 16-30 April 3 dugaan kasus pasien anak hepatitis akut meninggal di Indonesia. Namun ternyata WHO meralat bahwa kasus ini sebenarnya pertama kali ditemukan di Oktober 2019 di Alabama. Kasus di Indonesia sebaran per provinsi bisa dilihat dari update tanggal 2 Juni 2022. Ini terdapat 7 probable, 17 pending, dan 27 ini kasusnya tidak masuk ke dalam kriteria manapun, ya, sehingga dianggap discarded. Kemudian data dari UK pada tanggal 19 Mei 2022, ini mayoritas usia yang terkena adalah 3-5 tahun, 53,5%. Kemudian usia mediannya adalah 3 tahun, dan 50% pada perempuan. Etiologinya dari hasil pemeriksaan sampel, ini dicurigai adanya adenovirus dan SARS-CoV-2. Namun dari organisasi PAHO belum bisa dipastikan karena adenovirus ditemukan pada banyak sampel darah namun viral load-nya rendah. Dan adenovirus belum bisa ditemukan di jaringan hati. Adenovirus tipe 41 diperkirakan sebagai salah satu penyebab hepatitis akut berat yang tidak diketahui penyebabnya. Sebelum ditemukannya adenovirus 41 pada hepatitis akut berat yang tidak diketahui penyebabnya, infeksi virus ini belum pernah memperlihatkan gejala klinik hepatitis. Adenovirus 41 biasanya ditemukan pada diare, muntah, demam, dan kadangkala disertai gangguan pernafasan. Adenovirus 41 sebelumnya tidak diketahui sebagai penyebab hepatitis pada anak yang sehat. Berikut adalah struktur adenovirus. Ini adalah terdiri dari major capsid protein, kemudian ada minor segment protein, dan core protein. Ini adalah klasifikasi dari adenovirus. Ini terdiri dari ada berbagai spesies dari A sampai G. Yang ini terutama ditemukan pada gastrointestinal, di saluran respiratori, kemudian di urinary. Kemudian ini yang bisa ditemukan di gastrointestinal dan pada keratokonjungtivitis. Ini hepatitis E bisa ditemukan pada respiratori dan keratokonjungtivitis. Kemudian ini
adenovirus yang B, ini bisa ditemukan pada gastrointestinal, respiratory, urinary, dan keratokonjungtivitis. Ini adalah macam-macam spesies tadi, di mana bisa ditemukan pada respiratory, kemudian urogenital system, kemudian pada keratokonjungtivitis, dan pada saluran pencernaan. Sebagian besar anak yang terkena hepatitis tidak menerima vaksin COVID-19. Kasus hepatitis yang terjadi terutama pada anak di bawah 5 tahun tidak memenuhi persyaratan untuk vaksin COVID-19. Adenovirus yang dikaitkan dengan sebagian besar kasus, ini adenovirus tipe 41, berbeda dari vektor adenoviral yang digunakan dalam beberapa vaksin COVID-19. Contohnya pada vaksin Johnson & Johnson ini berbasis adenovirus 26 dan vaksin AstraZeneca berbasis CHOX1. Ini ada hipotesis kemungkinan penyebab hepatitis akut pada anak. Yang pertama, memang ini adalah infeksi adenovirus yang normal, atau yang kedua adanya varian baru adenovirus, atau ini adalah sindrom post-infeksi SARS-CoV-2, kemudian paparan dari obat, toksin, atau lingkungan, patogen baru atau koinfeksi, dan kemungkinan adanya varian baru SARS-CoV-2. Ini adalah contoh pemeriksaan yang direkomendasikan untuk mencari penyebab hepatitis akut. Ini karena terlalu banyak penyebab ya yang bisa menyebabkan gejala kuning dan hepatitis, sehingga memang harus ditapis satu persatu berdasarkan gejala yang muncul dari pasien. Pencegahan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, yang pertama masyarakat tetap tenang dan berhati-hati, rutin mencuci tangan dengan sabun, meminum air bersih yang matang dan makan makanan yang bersih dan matang penuh, membuang tinja dan atau popok pada tempatnya, tidak menggunakan alat makan dengan orang lain, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, menggunakan masker, dan memeriksakan segera jika anak mendapatkan gejala. Kesimpulan, dengan mengetahui jenis virus hepatitis dari hepatitis A sampai E dapat membantu penapisan dalam diagnosis hepatitis virus akut yang belum diketahui penyebabnya. Pemeriksaan laboratorium yang tepat sangat menunjang dalam menentukan diagnosis yang tepat. Lakukan pencegahan penyakit dalam lingkungan terkecil, mulai dari rumah, lingkungan sekitar, dan tempat kerja, termasuk di rumah sakit. Terima kasih, Dr. Erna. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Dona atas paparannya yang luar biasa. Artinya Dr. Dona mengupas dari segi mikrobiologi, jadi dari segi aspek yang terkecil dari virus tersebut. Nah, dari sini teman-teman sejawat sekalian, adik-adik, kita bisa berkenalan ya, virus A sampai E ditambah dengan yang terkait dengan adenovirus. Baik, kalau kita sudah bercerita tentang kecil-kecilnya si virus, sekarang kita lihat gede-gedenya atau klinis yang tampak. Nah, kita akan mengundang narasumber kita selanjutnya. Saya akan bacakan dulu CV-nya. Narasumber kita selanjutnya adalah Dr. Lydia Tan, SPPD Finasim. Beliau lulus dari FK Untar tahun 2009, lulus dari penyakit dalam di Universitas Samratulangi tahun 2015, lulus fellow tahun 2019, dan beliau juga sudah lulus sebagai MARS, bisa calon direktur rumah sakit nih dok, tahun 2022 dari Universitas Esa Unggul. Pengalaman kerja beliau adalah dosen pengajar di FK Untar sekaligus sebagai kepala bagian penyakit dalam FK Untar. Beliau berpraktek sebagai dokter penyakit dalam dan menjadi kepala dari bagian hipertensi ginjal di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dan di Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman. Beliau juga menjadi mungkin pengelola ya caregiver health rubric di myclinic.id website, kemudian juga menjadi tim dokter yang memberikan pelayanan haji sejak tahun 2022 sampai sekarang.
Beliau mempunyai beberapa keterampilan tambahan, ya, yaitu bisa USG, bisa juga dalam bidang nutrition, herbal farmakologi, geriatric service, hemodialisis and peritoneal dialisis, kateter double lumen. Baik, publikasinya juga sudah banyak, kita bisa lihat di sini ya, sudah banyak sekali, baik nasional maupun internasional. Untuk itu kami mengundang Dr. Lydia Tan untuk mempresentasikan materinya terkait pengenalan kita hepatitis A, 2E, and more. Waktu dan tempat kami persilakan Dr. Lydia. Terima kasih Dr. Erna. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Dekan Dr. Nur Sailan, juga yang saya hormati Bapak Dr. Johan Gautama, juga yang saya hormati semua dokter-dokter, guru-guru saya, FK Untar, juga teman-teman sejawat, Dr. Dona, Dr. Erna juga, Dr. Leni Yusuf, Dr. Kenneth, Dr. Jaya, Dr. Mega, Dr. Sugi, ya, dan Dr. Sri serta Dr. Liwina, dan semua teman-teman sejawat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bersyukur dan senang sekali kita boleh beroleh kesempatan di siang hari ini untuk berdiskusi bersama, ya. Seperti yang tadi Dr. Dona juga bilang, ini sifatnya diskusi saja. Jadi saya percaya teman-teman semua rekan-rekan sejawat sudah tahulah mengenai viral hepatitis gitu ya. Udah dari zaman dulu kala sampai dengan sekarang ini virus masih ada aja gitu ya. Dan mungkin sifat kita pada siang hari ini adalah diskusi bersama. Baik, ya terima kasih untuk di-share screen-nya. Terus teman-teman, kenapa sih kita memilih tema ini viral hepatitis begitu? Karena kemarin saya bilang memang kita ini senang yang namanya viral-viral gitu ya. Kalau misalnya ada restoran yang viral, langsung kita berbondong-bondong ke situ. Kalau ada hotel yang lagi viral, langsung berbondong-bondong staycation di situ gitu. Jadi memang kali ini kita mengusung tema viral hepatitis, karena hepatitis kan banyak banget gitu penyebabnya ya, tapi kenapa harus yang viral ya, supaya ya diskusi kali ini jadi viral gitu ya. Nah, hepatitis sendiri tadi dokter dapat tambahan sedikit lah ya, ada and more-nya gitu. Nah, teman-teman, saya mau ucapkan ya selamat merayakan Hari Hepatitis Sedunia. Kapan itu? Kenapa? Itu juga kenapa kita mengusung hepatitis ini ya. Dan kalau kita bertanya-tanya teman-teman, kenapa sih kita tim medis kok suka ngerayain penyakit-penyakit gitu loh? Ngerayain tuh ulang tahun gitu kan? Masa ngerayain penyakit gitu kan? Teman-teman, ini ada kegunaannya ya, kita merayakan hari-hari penyakit sebagai tim medis gitu ya. Yang pertama tentu kita tidak boleh lupa karena ini untuk meningkatkan kesadaran kita. Ya, kalau kita lagi bahas virus hepatitis ya, meningkatkan kesadaran kita tentang virus hepatitis ini. Dan yang kedua, ini kita mau menciptakan peluang untuk mendidik orang-orang atau anak-anak mahasiswa, anak-anak koas kita tentang, atau dokter-dokter muda kita tentang beban infeksinya ya dengan medis keseluruhan. Juga yang terakhir saya rasa mungkin hepatitis ini di seluruh dunia. Karena seperti yang tadi Dr. Sailan juga sudah katakan bahwa begitu banyak sebenarnya virus ya, dan hepatitis yang sudah lama bercokol gitu ya di dunia ini, kita terus harus perangi gitu. Jangan sampai kendor gitu ya teman-teman. Baik, slide berikut. Nah teman-teman, kalau kita mau bicara tentang hepatitis, tentu kita harus kenal dulu. Ya, hepatitis itu kelihatannya kok adem ayem gitu ya. Kelihatannya biasa-biasa aja, padahal hepatitis ini punya a long history yang membuat kita manusia itu menderita, ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini 500 before Christ itu
sudah dicatatkan di jurnalnya Babilonia dengan Assyria waktu itu ada kejadian jaundice, ya kuning, seluruh Babilonia kuning gitu. Tapi nggak tahu ini apa, cuma kuning aja. Dan mungkin di jurnal yang kemarin juga saya sudah sempat baca sedikit ya, mereka ya udah pengobatannya ya pengobatan zaman itulah gitu ya, nggak ada yang antivirus begitu ya waktu zaman itu. Ya sembuh sendiri mungkin. Nah 400 before Christ juga Hippocrates, bapak kedokteran kita sudah menjelaskan tentang yang namanya epidemic jaundice. Nah sudah mulai terus menerus ada gitu ya. Baru tahun 1883 nih baru ada angkanya gitu ya. Nah itu kan berarti 2000-an tahun yang lalu sudah ada jaundice. Tapi di 1883 baru bisa diinokulasi. Nah ini baru seperti Dokter Donatilla nih mungkin, wah baru ke inokulasinya ada yang bikin jaundice nih di human sera. Nah 1941 itu ada Perang Dunia Kedua, kalau teman-teman ingat ya, 1941 itu World War II, ya Soviet dan Amerika begitu ya. Ada tentara-tentara Amerika tahu-tahu jaundice semua, kuning semua. Ya mereka jangan-jangan ini PD2 berhenti gara-gara jaundice gitu ya. Ya, oke jadi jaundice pada tentara Amerika dan 47 itu baru di not ini hepatitis A dan hepatitis B. Dan tahun 63 ketemulah si HBsAg. Ya, HBsAg-nya ketemu. Ternyata hepatitis B banyak gitu ya, ada hep B-nya, ada surface-nya gitu. Nah, itu baru ketemu di 63. 73 itu baru teridentifikasi si hepatitis A dengan mikroskop. Nah, ada mikroskop lumayan ya, ketemu lagi hep A. Oh, ternyata hep A gitu. Di pertengahan 70 itu hepatitis D ketemu, pertengahan 70 juga ada suatu hepatitis yang bukan sifatnya A, juga bukan sifatnya B. Tapi ini hepatitis nih yang bikin jaundice nih, kata mereka, para ilmuwan pada waktu itu. Tapi mereka belum tahu itu apa. Baru tahun 80-an ya, ini tahun-tahunnya saya dengan Dr. Dontil gitu, baru ada non-hepatitis A, tapi yang menyerupai hepatitis A. Ada kemungkinan ini hepatitis E, tapi mereka belum kasih nama gitu ya. Nah, tahun 89 baru ketemu hepatitis C. Baru-baru ya, hepatitis C itu baru lahir ternyata ya, 1989. Sebenarnya sih virusnya udah ada dari zaman kapan, tapi baru ketemu. Nah, 1990 barulah dikasih nama yang tadinya 80 itu enteric hepatitis, dikasih nama lah di tahun 90, hepatitis E. Nah, historinya panjang ya teman-teman, di slide pertama aja udah panjang teman-teman. Dan ini yang bikin penderitaan pada human ya. Nah teman-teman seperti pada umumnya ya, kayak orang Asia itu katanya mohon maaf ya pendek lah dibanding orang bule gitu ya, rambutnya hitam, hidungnya pesek, kulitnya putih misalnya gitu ya, itu orang Asia tuh gambaran karakteristiknya orang Asia. Nah, gambaran karakteristik orang bule itu tinggi-tinggi gitu, gede-gede, putih, belok, mancung. Virus juga sama, mereka memiliki yang namanya common features atau gambaran karakteristik secara umum. Yang tadi mungkin sudah disinggung oleh Dr. Dona. Nah, viral hepatitis sendiri itu punya 4 fase. Jadi kalau ada hepatitis yang disebabkan oleh virus, mereka harus melewati 4 fase klinis ini. Jadi kalau kita periksa pasien gitu ya, nah 4 fase ini adalah yang namanya early prodromal phase, itu serum sickness like syndrome, itu terjadi 2-3 minggu sebelum kuning. Jadi kalau teman-teman udah menemukan orang itu kuning, itu virus berarti sebenarnya masuknya 1 bulan yang lalu. Dan 2 minggu setelah virus masuk, dia mulai masuk ke early prodromal phase, yang dimana orangnya merasa kayak nggak enak badan gitu, nyeri sendi, arthritis, ada kemerahan, ada amnioneurotic udem, ada demam gitu ya. Dan demamnya itu kadang-kadang kalau kita lihat makin ke sini ya, demamnya itu hampir kadang-kadang mereka tidak rasa. Ya, mereka tidak rasa itu demam gitu. Pre-icteric phase, sekedar info saja, baru saya menemukan seorang laki-laki lansia, dia kena yang namanya virus juga, tapi bukan hepatitis, demam berdarah teman-teman, dan dia tidak demam sama sekali. Dia hanya mengalami arthralgia.
Ya, jadi virus sekarang makin kemari ini makin aneh-aneh ya common features-nya. Yang kedua masuk ke pre-icteric phase, itu baru mulai pencernaannya terganggu. Ya, ada nausea, ada mual, muntah, nyeri perut, anoreksia. Penghidunya, pengecapnya bisa hilang. Jadi yang bisa bikin hilang penghidu pengecap bukan hanya si COVID, tetapi juga pada umumnya semua virus. Berat badan bisa turun lah kalau misalnya dia nggak makan-makan 1 minggu, 2 minggu ya turun berat badannya ya. Dan ada lemah yang generalized, myalgia, sakit kepala, juga demam. Baru nanti masuk icteric phase, itu demamnya mulai turun kalau dia demam. Tapi kalau dia nggak demam, ya udah turun dari kapan-kapan. Dan masuklah ke constitutional symptoms improve, jadi orangnya merasa enakan. Tapi karena kuning, dia takut. Jadilah dia cari kita. Gitu. Pada saat demam, dia nggak takut, dia cuma minum mungkin ya paracetamol gitu ya, kan orang sekarang udah awam sekarang kan udah pintar-pintar gitu, Google gitu ya. Paracetamol habis itu bukannya menyembuhkan, karena kita tahu paracetamol ya makin kuning iya gitu ya. Jadi dia pada saat kuning dia langsung nyari kita. Dan itu udah masuk di icteric phase. Dan sebentar lagi kita rawat mungkin ya paling cepat 5 hari, rata-rata 10 hari masuk deconvalescent phase. Yang mana orangnya udah sehat banget, yang pengen minta pulang. Tetapi kita juga harus ingat bahwa ini penyembuhan totalnya itu ada di bulan ke-6. Nah, masuk di slide berikut, kita masuk ke yang namanya acute hepatitis. Ya, hepatitis akut ini disebabkan oleh hepatitis semua, ya A sampai Z kalau kata dokter Selan ya. Nanti kita lihat ada sampai Z-nya itu ya hepatitis ya. A, B, C yang kita kenal, yang kada dokter Donatilla bilang yang paling banyak nih di Asia, juga di Indonesia itu hepatitis A, B, C. Ini semua bisa bikin acute hepatitis. Dan kalau kita punya pasien yang curiga acute hepatitis, tentu kita periksa IgM, semua harus diperiksa. Ya memang kadang-kadang kita sangat terbantu dengan sistem BPJS, tetapi kalau kita memang benar-benar mau sesuai dengan literatur, ya kita periksain semua. IgM HAV gitu ya, HBsAg, HBC, dan anti HCV. Kemudian kita juga harus anamnesis baik-baik, walaupun orang Asia jarang yang intake alkohol, tapi anak-anak sekarang itu yang Gen Z dengan milenial itu mulai alkoholan. Karena apa? Menurut penelitian, ini mungkin Dr. Selan yang lebih tahu ya, menurut penelitian bahwa Gen Z dan milenial ini lebih rentan cemas, lebih rentan stres daripada kita, generasi-generasi sebelumnya. Lalu kita mesti tanya toksisitas dari obat. Ya, kita tanya ada nggak kira-kira ke arah autoimun hepatitis. Dan ini iskemia ini kebetulan adalah penelitian saya juga, tesis ya. Jadi saya menemukan bahwa orang-orang dengan ACS atau bukan acute convulsional state, tapi ACS-nya jantung ya, coronary state, itu semua SGPT-nya itu naik. Naiknya bukan naik yang karena naik hepatitis, tapi naiknya melebihi itu. Ya, naiknya lebih banyak. Jadi saya tahu kalau di UGD, dokter jaga UGD-nya lapor dengan SGPT sekian, saya udah ngeh itu kelihatannya dari jantung. Jadi saya mintain EKG dan periksa enzim, ternyata benar ACS. Dan ACS-nya inilah yang bikin hepatitis kita. Kita juga harus consider ada penyakit-penyakit dari traktus biliarus ya, seperti batu, dan karena kita di Stone Belt ya, di Katulistiwa, di kasus batu di Indonesia ini banyak sekali. Jangan lupa dengan primary sclerosing cholangitis ya. Dan juga consider dengan virus-virus lainnya seperti CMV, EBV, HSV. Karena global warming, semua ancient virus muncul lagi. Juga kapan sih kita harus rawat? Ya, kita harus rawat itu kalau orang tersebut anoreksianya berlebihan, mual, muntah, dan adanya bilirubin total lebih dari 15 dengan PT lebih dari 15 dan SGPT-nya sih turun tapi bilirubinnya naik. Mungkin bisa terjadi isolated hyperbilirubinemia. Dan juga gagal liver misalnya ya, udah sampai nggak sadar karena hepatic encephalopathy, atau udah ada asites, ini kan asites kita mesti fungsi kita keluarkan, atau kalau nggak orangnya nggak nyaman, kasihan. Nah, seperti kakek nenek kita selalu bilang, kalau sakit kuning itu mesti bed rest. Betul, literatur pun bilang harus bed rest, dan yang dianjurkan adalah sebenarnya bed rest total.
Karena kalau lagi sakit kuning itu turun dari ranjang hanya untuk ke toilet dalam beberapa langkah itu capeknya bukan main. Dan mungkin hepatositnya bisa lebih banyak lagi yang pecah ya dengan hanya seperti itu. Karena gini teman-teman, saya punya pasien juga agak nakal ya. Jadi saya suruh bed rest total, dia nggak bisa itu, mohon maaf, buang air kecil dengan buang air besar di atas ranjang. Jadi dia selalu ke toilet. Karena kan kita kasih cairan banyak ya, dia selalu ke toilet. Alhasil itu SGPT lama sekali turunnya. Jadi length of stay-nya juga agak memanjang ya. Jadi bed rest ini sangat penting. Nah, kita juga harus perhatikan high protein diet dengan high calorie diet. Dan obat-obatan seperti fenotiazin, vitamin K kalau nggak ada perdarahan nggak ada apa nggak usah ya. Juga obat-obatan anamnesis ya seperti misalnya oral kontraseptif atau alkohol atau acetaminophen yang sering kali kita berikan pada pasien demam ini mungkin harus kita limitasi. Bagaimana dengan office visit itu bagaimana kalau dia sudah sembuh gitu ya. Tentu pada saat kita pulangkan mereka itu SGPT-nya pasti belum normal. Karena turun ke normal itu butuh 6 bulan. Nah, kita bisa pulangkan kalau dia sudah turun, dan kita suruh kontrol ke poli, itu kalau SGPT-nya masih tinggi ya, di atas 100, itu kita mungkin periksanya 3 hari sekali. Tetapi kalau dia sudah di bawah 100, dengan kita suruh kontrol rawat jalan, kita bisa kontrolin 1 minggu sekali dengan periksa SGPT ulang. Dan jangan lupa kita bisa melakukan imunoprofilaksis untuk orang-orang yang kontak dengan pasien-pasien HAV atau HBV. Nah, slide berikut. Ini adalah fakta mengenai hepatitis A yang teman-teman semua saya yakin sudah tahu. Tadi Dr. Dona sudah bilang dia masuk ke peak coronaviridae yang ditransmisikan melalui fecal oral route. Dan ini kontaminasi makanan air kerang ya. Saya tidak anjurkan kita makan kerang selama di Indonesia, teman-teman ya. Infeksi yang paling banyak itu biasanya subklinis ya pada hepatitis A. Insidensnya biasanya kalau musim hujan gitu ya, banjir-banjirnya lagi pada banjir nih ya. Iklim udah tidak menentu. 80% menginfeksi anak-anak dan biasanya mereka nggak sampai kuning bagaimana banget gitu. 10-50% ya anak-anak sekolahan lah karena jajan-jajan gitu ya. Nah, yang biasanya sih kalau di Amerika, ini data di Amerika itu lebih dari 60.000 kasus katanya setiap tahunnya. Masa inkubasinya teman-teman itu rata-rata 30 hari, dan HAV antigen ini akan muncul di liver 1-2 minggu. Lalu setelah itu dia akan lari ke bile dan ke stool, ke feses. Habis itu mulai infektifnya mulai 2-3 minggu sebelum kuning. Dan berlangsung sampai 5 minggu dan berakhirnya nanti 2 minggu setelah peak-nya dari SGPT. Jadi SGPT itu punya peak-nya. Jadi begitu udah nyampe peak, kita udah obatin peak, dia mulai turun, nah itu biasanya udah enggak infeksius. Nah, kronik infeksi itu jarang sekali terjadi ya, jarang. Dan bahkan mungkin dari literatur tidak pernah terjadilah dari hepatitis A. Tetapi memang hepatitis A ini pernah ada kasus yang jadi fulminan. Tapi jarangnya bukan main. Ya. 60% itu memiliki fungsi liver yang normal dalam waktu 2 minggu. Mohon maaf, 2 bulan, sorry. Tetapi 100% akan normal dalam waktu 6 bulan. Slide berikut. Nah, teman-teman kita mungkin perlu diingatkan lagi bahwa hepatitis A ini walaupun ringan, ya makanya kematiannya jadi jarang. Tetapi tetap ada yang meninggal juga gara-gara hepatitis A. Ya mungkin yang terlambat ya, tapi kecil 0,14% saja. Tapi kalau usianya di atas 40 tahun, hati-hati dia meningkat mortality rate-nya jadi 1%-an aja. Ada juga beberapa kasus yang mengalami prolong kolestasis di atas 3 bulan. Dan biasanya orangnya jadinya gatel-gatel, lelah terus ya. Dok, saya masih lelah nih gitu. Itu aja dia, prolong kolestasis. Berat badannya juga nggak naik-naik, diare-diare. Dan yang kayak begini-begini mungkin kita bisa tambahkan steroid sedikit. Ada juga relapse hepatitis ya. Jadi hepatitis A sembuh total, habis itu dia relapse. Itu terjadi pada 6-12% kasus dan 4-15 minggu setelah sembuh. Dari hepatitis A yang pertama. Saya punya pasien laki-laki, dia udah 3 kali kena hepatitis A. Saya nggak ngerti kenapa itu. Nggak ada diabetes, nggak ada apa-apa ya.
Ya, pada akhirnya saya berikan imunoprofilaksis, jadi suntik vaksin, dan sampai dengan saat ini biasanya dia setiap 3 bulan dia datang dirawat karena hepatitis A. Ya, tapi sejak kena vaksin itu udah 1 tahun ini aman ya. Jadi sangat berguna vaksin. Dan ada manifestasi dari extra liver seperti RAS, atralgia, leukositoklastik vaskulitis ya jarang sekali ya, GN, arthritis dan krioglobulinemia, terus ada yang lebih jarang lagi miokarditis, mielitis dari mata, dari aplastik anemia lebih jarang lagi. Tapi bisa. Oke, slide berikut. Nah, pencegahannya kita semua sudah tahu, ada kalau kita punya air di rumah kotor, kebetulan saya punya air rumah juga kotor, saya lakukan water chlorinization. Saat udah gitu kita juga perlu edukasi mungkin orang-orang yang airnya nggak terlalu gimana, untuk minum mereka perlu didihkan air mungkin minimal 20 menit lah ya. Cuci tangan gitu ya, hindari contaminate food ya. Juga kita bisa berikan IgHAV atau imunoglobulin HAV, dan ini bisa mencegah 85 sekitar 80% lah infeksi. Kalau kita berikan sekitaran 2 minggu setelah expose, ya setelah expose dengan orang yang HAV. Juga IG ini bisa kita berikan pada yang sexual contacts, yang tadi dari anus ya, dari anus. Kemudian kita juga bisa berikan pada orang-orang yang daycare gitu ya, yang di penjara, dan di mana ada outbreak di situ kita bisa berikan IG pada orang-orang yang high risk. Nah, untuk vaksin, kita tahu di PABD itu mereka bilang 2 dosis. 0 dan 6. Nah, kalau menurut literatur memang dengan 1 injeksi itu tingkat efektivitasnya itu bisa sampai 98%. Tetapi kalau kita kasih 2 injection jadinya 100%. Nah, proteksi ini dimulai 1-2 minggu setelah vaksin dan akan berlangsung 20 tahun ke depan. Lalu teman-teman boleh anjurkan untuk yang traveler ke daerah-daerah endemis itu vaksin dulu aja gitu ya. Dan yang homoseksual, yang IV drug user, yang orang-orang yang dengan HBsAg-nya positif, HCV-nya positif, atau pasien-pasien dokter yang sekalian misalnya ada tentara, itu dokter boleh anjurkan untuk memberikan vaksin hepatitis A. Slide berikut. Nah, kita masuk ke temennya hepatitis A, yang namanya hepatitis E, yang selalu dikatakan berhubungan dengan rubella virus ya. Memang kenapa dihubungkan dengan rubella virus? Katanya sih memang ada significant similarity, jadi ada kemiripan kayak kembar gitu ya. Ini virus kembar dari nggak tahu ya Dokter Dontil, mungkin apa sih alpha virus gitu ya, dari RNA virus gitu ya. Jadi E ini sama rubella ini kayak anak kembar gitu. Nah, endemiknya dia di ya ekuatorial gitu, seperti di India, Afrika, Amerika, dan kita Asia. Dia banyak juga, 50% kasus hepatitis di area-area endemis, dan antibodinya banyak ditemukan di babi, binatang babi ya. Juga ada fecal oral transmission ya tentu, makanya saya gabungin antara A dan E, dan memang kasusnya lebih jarang daripada A gitu. Inkubasinya rata-rata 40 hari, dan IgM-nya ini 27-39 hari bisa positif. Mortalitasnya rendah, 1, tapi kalau 4% ya tinggi ya jadinya ya. Ini biasanya yang telat-telat. Tetapi akan jadi sangat tinggi kalau pasiennya hamil. Nah, sekadar tambahan teman-teman bahwa HIV strains dari genotype 3 dan 4 itu sifatnya zoonotik. Tapi kalau yang genotype 1 dan 2 ini memang originnya di hewan. Ya, jadi biasanya mungkin yang kena ke kita itu biasanya 3 dan 4 gitu ya, yang zoonotik. Oke, slide berikut. Nah, teman-teman ini loh yang sering jadi momok gitu ya, hepatitis B. Ya kita udah tahu hepatitis B ini awalnya akut, dia mungkin 6 bulan sebelum, kalau imunnya bagus atau dia sudah pernah vaksin atau mendapatkan imunoglobulin, dia bisa sembuh. 80% mungkin bisa sembuh. Tetapi 20%-nya menjadi kronis.
Dan dari 20% itu sebagian akan menjadi liver cancer, sirosis, gagal hati, dan pada akhirnya meninggal. Banyak orang Asia maupun di US sana atau orang-orang Eropa, Amerika ya kena dengan hepatitis B ini tinggi sekali. Kalau nanti kita lihat di nanti slide berikutnya lagi ya, itu nanti merah semua gitu ya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa penularannya bukan selalu ya, kebanyakan dari serum ya, dari darah. Jadi dari saliva pun bisa, tetapi 98% terkonsentrasi di serumnya di darah. Atau vertikal dari ibu ke anak. Nggak bisa dari bapak ke anak ya, nggak bisa ya. Dari bapak ke ibu dulu, baru ibu ke anak ya. Baik, untuk vaksinasi kita biasanya memberikan 3 kali suntikan, 0, 1, dan 6. Slide berikut. Nah, lihat dengan adanya hepatitis B kan kadang-kadang masuk window period ya. Kita bilangnya itu karier hepatitis. Karier hepatitis ini kadang-kadang masuk window period atau orangnya nggak tahu kalau dia tuh hepatitis B. Jadi kita Indonesia merah semua. Jadi prevalensinya high. Slide berikut. Dan teman-teman secara worldwide itu banyak banget ya, 2 billion. Di Amerika itu udah nggak usah diomong dah, ada 800 kematian per tahun karena kanker hepatitis B, karena hepatoma yang disebabkan oleh hepatitis B. 4.000 kematian per tahun karena hepatitis B kronis. Dan kalau teman-teman lihat di sini mungkin ada yang mau saya bold di sini, selain dari angka yang fantastis untuk kematian akibat hepatitis B, juga hepatitis B ini dikatakan 50-100 kali lebih infeksius tentunya pada orang yang menderita HIV gitu ya. Kalau dia di luar daripada badan, dia bisa bertahan 7 hari ya. 7 hari teman-teman. Oke, slide berikut. Nah, gimana seseorang bisa kena hepatitis B? Tentunya yang tadi itu ya, yang sudah dikatakan berulang-ulang bahwa serum darah itu yang paling banyak. Slide berikut mungkin, Dok. Dari hepatitis B ya. Kecuali di tinja ya. Mohon maaf sebelumnya. Di tinja mungkin nggak ada hepatitis B. Nah, kalau di Western ya, teman-teman, mungkin kalau di Western itu seperti jarum, seperti heteroseksual, homoseksual, itu yang paling sering memindahkan hepatitis B dari satu orang ke orang lainnya. Tetapi kalau di kita yang Asia itu biasanya lebih sering dari ibu ke anak. Jadi screening dari pasangan yang mau menikah, juga screening dari ibu yang mau hamil itu sangat penting sekali. Slide berikut. Gejala, teman-teman udah tahu ya, kita semua udah tahu bahwa ada demam lah ya, ada nggak nafsu makan gitu ya. Mungkin nanti urinnya atau stulnya bisa jadi gelap, mual muntah, nyeri perut kanan atas, ada sendi-sendi yang sakit, ada bintik-bintik merah, sakit kepala, lemah, lesu. Itu kayak iklannya lemah, letih, lesu. Anda cacingan? Oh bukan. Itu nggak cacing ya, bukan. Dan kurang nafsu makannya dan kuningnya. Oke, slide berikut. Nah, masa inkubasinya rata-rata nih makin hepatitisnya makin hurufnya naik, masa inkubasinya makin ke belakang juga ya teman-teman ya, 60-90 hari ya, ada yang 45 sampai 180 hari. Dan jaundice pada umur di bawah 5 tahun itu di bawah 10%, tetapi yang di atas 5 tahun ya, yang dewasa-dewasa itu banyak, 50%-an. Acute case fatality rate-nya 1%, dan infeksi kronisnya ini kalau 5 tahun ada 2-10% ya orang-orang dengan infeksi kronis. Angka mortalitasnya 25%, aduh tinggi sekali. Fulminan lebih sering terjadi daripada hepatitis lainnya. Dan SGPT lebih naik daripada SGOT. Udah gitu PT adalah indikator prognosis terbaik ya, memang ada hubungannya ke sana kan. Nah, slide berikut. Kalau kita lihat dari kurva tadi ada di slide Dr. Donna juga nih ya. Ini kalau ya ini dia bikin slide ini karena by age aja, karena usia. Jadi kalau kena di anak ya, anak baru lahir gitu ya. Nah, nanti 7-12 bulan itu kita mesti periksa lagi bagaimana. Ya.
Nah, terus kalau makin dia dewasa itu nanti ada di slide-slide berikutnya ada yang namanya window period kapan kita harus periksa ya. Slide berikut. Karena ini banyak ya, hepatitis banyak banget jadi kita agak cepat sedikit ya teman-teman. Nah, risk of chronic HBV dari usianya ini adalah penjelasan yang tadi ya. Neonatus itu kalau kena ya bisa 90-100% karena benar-benar maternal ke anak itu ya makan dari plasenta yang sama. Apalagi kalau ibunya ada HBeAg positif. Itu penelitian bilang 90% anak pasti kena. Dan pada anak-anak yang sudah lebih agak besar sedikit 20-40%, yang HIV itu 21%, ya kalau dewasa kalau imunnya oke dia masih bisa membaik gitu ya. Makanya angkanya jadi rendah di bawah 5%. Slide berikut. Kalau seseorang kita temukan dengan acute hepatitis B, maka 90% dia resolusi. Oleh karena itu dalam waktu 6 bulan berikutnya kita harus periksa lagi. Mungkin dia ada di angka yang 9%. 1%-nya kemana? 1%-nya menjadi fulminan hepatitis. Tentu pada saat kita temukan dia hepatitis akut B, kita tentu harus memberikan simptomatik. Ya, terapi-terapi lah yang biasa kita berikan. Karena kita tidak mau si pasien ini menjadi yang 1% fulminan hepatitis. Dan 9% dari hepatitis B yang positif itu menjadi kronis. Artinya di atas 6 bulan setelah kita periksa lagi dia masih positif. Di mana yang positif setelah 6 bulan ini 50% akan resolusi, masih bisa resolusi. Tetapi sisanya itu menjadi karier, sisanya menjadi persistent hepatitis kronis, sisanya menjadi kronik yang aktif, di mana kronik yang aktif ini akan jadi sirosis dan karsinoma. Slide berikut. Apa yang mau kita periksa di awal-awal kalau kita menemukan pasien dengan hepatitis, tentu kita anamnesis, faktor risikonya, riwayat kontaknya, kita pemeriksaan fisik dulu, kita tes darah rutin, tes faal hati, tes PT, karena tadi kita lihat bahwa PT adalah indikator prognosis terbaik. Nah, tes serologi juga kita periksa semua ya, hepatitis, karena ini kalau kita temukan dalam keadaan akut, berarti kita harus periksa, tadi ingat ya slide yang pertama, kita harus periksa semua, ya hepatitis A-nya juga. Lalu kita USG, perut kanan atas terutama kita fokuskan di sana. Kalau punya USG yang memang untuk fibrosis yang bisa melihat fibrosis lebih baik lagi ya. Kita bisa nilai langsung fibrosisnya bagaimana. Dan tentunya kita periksa AFP. Karena kita tidak tahu nih stage yang mana nih si pasien ini gitu. Biopsi hati dilakukan pada pasien-pasien dengan hepatitis B yang bertahan lebih dari 6 bulan dengan HBV DNA lebih dari 10 pangkat 5 kopi, itu 10 pangkat 5 mestinya. Dan transaminasenya yang persisten, yang nggak mau turun-turun SGPT-nya. Dan ini loh yang tadi dibilang ada window period. Ya, ada masa-masa window period. Jadi kita harus benar-benar ulang lagi di bulan ke-6. Ya, periksa lagi SGPT-nya, periksa HB-SAg, HBeAg, HBC. Oke, slide berikut. Nah, HBsAg ini perjalanannya gitulah ya, marker VHB-nya pertama pasti positif, yaitu pada masa inkubasi. Habis itu dia akan menaikkan SGPT, kalau klinisnya membaik, SGPT-nya bisa turun, HBsAg-nya, kopinya mungkin bisa turun. Nah, tapi kita juga harus periksain temennya. Atau yang saya selalu bilang ke pasien itu, buat apa sih dok periksa HBeAg? Itu saya bilang ke pasien, yaitu buat tahu ini virusnya ganas apa enggak gitu. Ya, sebenarnya kita tahu ini HBeAg envelope ya, jadi memang muncul setelah HBsAg, tapi memang singkat. Tapi kalau HBeAg-nya positif, ini aktif banget dia. Dia itu agresif banget virusnya. Nah, kalau konversi tidak terjadi pada HBeAg, ini yang harus kita cepat-cepat obati. HBcAb itu petanda penyakitnya lagi aktif berlangsung atau baru saja terjadi. Ya, karena dia yang menyandi IgM anti HBc. Jadi IgM dia baru terjadi. Slide berikut. Nah, ini tadi juga udah ada di slide bahwa HBsAg-nya positif, ya HBAg terus ada symptoms gitu ya. Nanti ini ada weeks-nya ya, jadi 0 mungkin belum ada HBsAg-nya, nanti di minggu keempat baru HBsAg-nya mulai naik, HBAg-nya bisa mulai naik, gejala mulai terjadi. Dan kalau dia bisa resolusi, itu nanti akan terbentuk anti-HBc, bagus ya, syukur kalau terbentuk anti-HBc dan anti-HBe. Tapi kalau enggak, ya udah dia bertahan jadi kronis. Slide berikut.
Nah, tes serologi yang kita lakukan ini semua loh ya, HBsAg, HbAg, memang ini penyakit mahal ya teman-teman ya. Anti HBs, anti HBc, belum nanti periksa viral load-nya gitu. Dan ada interpretasinya masing-masing yang teman-teman bisa baca ya. Oke, slide berikut. Ini juga pengulangannya. Klik supaya angkanya bersinar, Dok. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan HBsAg, anti HBc, anti HBsC negatif, berarti dia kelihatannya sih bukan hepatitis B. Tetapi kalau dia HBsAg-nya negatif, HBc-nya positif, HBs-nya positif, wah dia bagus, dia baru saja terimunisasi alamiah dari virus hepatitis B. Slide klik berikut, HBsAg-nya iya. Iya. Nomor 3, iya. HBsAg-nya negatif, HBc-nya negatif, HBs-nya positif, dia imun karena vaksinasi. Kalau dia HBsAg-nya positif, anti HBc-nya positif, IgM HBc-nya positif, wah ini lagi infeksi akut karena anti HBc-nya lagi positif, tapi antibodinya belum terbentuk, maka dari itu anti HBs-nya masih negatif. Lagi, nah HBsAg-nya positif, anti HBc-nya positif, IgM-nya negatif, anti HBc negatif, kronis infeksi. Nggak terbentuk. Ya, IgM-nya udah nggak ada, tapi antibodinya juga nggak ada, berarti dia kronis. Dan terakhir, anti HBc-nya positif, anti HBs negatif, HBsAg-nya negatif, ada 4 kemungkinan. Ya, bisa saja dia baru sembuh, masuk window, bisa aja dia udah imun gitu, anti HBs-nya tapi nggak kedeteksi, dia bukan yang responder positif gitu. Atau dia bisa juga false positif ya, ini selalu ada ya, false positif itu selalu ada. Dan mungkin saja dia chronically infected tapi HBsAg-nya nggak kedeteksi. Aduh ini repot ya teman-teman. Oke, slide berikut. Nah, pencegahannya kita tahu karena masuknya dari 3 tempat itu, maka kita harus screening betul-betul ibu hamil gitu ya. Vaksinasi kita booster lagi ya ke pasien-pasien kita yang memang kelihatannya mereka ini high risk gitu. Dan apalagi ya, mungkin itu aja sekali ya yang paling ini ya, paling mendasar gitu ya. Oke, slide berikut. Pencegahan ya, karena lewat serum mungkin kita bisa edukasi, pakai kondom during sex gitu ya, healthy lifestyle, pakai siring yang steril. Kalau orang IV drug user bagaimana ya ini? Ya, pokoknya kita edukasi deh ya teman-teman ya. Vaksinasi jangan lupa. Oke, slide berikut. Nah, efikasi vaksinasi itu lebih dari 90%. 016 ya, 3 kali suntik itu cost efektif dan ya bagus dah. Indikasinya untuk semua bayi baru lahir, begitu oek gitu ya langsung cos gitu. Kontak serumah, orang-orang kontak serumah dengan pasien penderita hepatitis B, perilaku risiko tinggi seperti tadi ya, IV drug user, orang yang di penjara, tentara, maternal yang ada hepatitis B gitu. Pekerjaan kesehatan seperti kita ini, yang pasien-pasien dengan dialisis kronis, yang harus transfusi berulang misalnya pada thalassemia mayor misalnya gitu ya. Nah, slide berikut. Profilaksisnya pasca terjadi paparan. Ini untuk semua individu yang belum pernah divaksin. Jadi kapan kita kasih profilaksis untuk yang udah expose dengan pasien hepatitis B. Ini diberikan untuk semua individu yang belum pernah divaksinasi. Mereka kita berikan vaksinasi plus imunoglobulin hepatitis B. Dan kalau sudah divaksinasi, kita follow up vaksinasinya. Apakah sudah lama gitu ya, karena kita tahu ini bertahan 20 tahun. Apakah sudah lengkap hepatitis vaksinnya? Nah, untuk yang sudah pernah divaksinasi dan responnya positif atau dia responder positif, tidak perlu diulang. Ya, tapi yang sudah pernah divaksinasi tetapi responnya negatif, diperiksa antibodinya kok nggak ada gitu atau kecil sekali, mungkin bisa kita ulang ditambah dengan pemberian imunoglobulin hepatitis B. Slide berikut saya buatkan tabelnya supaya kita lihatnya gampang ya. Ini penjelasannya yang slide sebelumnya ya. Slide berikut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keluaran dari infeksi hepatitis B kronis tentu kita kenal 3 ya. Selalu dari agennya, dari hostnya, dan dari lingkungannya. Nah, dari agennya sendiri ya itu tadi, virusnya seberapa banyak, genotipenya apa, mutasi atau tidak virusnya.
Dan kalau dari hostnya sendiri, pasiennya ya usia menentukan, imun statusnya dia menentukan, adanya infeksi virus lainnya menentukan, dan alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan liver rusak itu menentukan. Slide berikut, pengobatan hepatitis B itu kita sih goalnya adalah kita harus stop viral replication-nya. Dan kalau goal kita adalah HBV DNA-nya kita bikin menjadi negatif ya. Kita harus convert, kita harus targetnya convert nih HBeAg dari yang positif jadi negatif. Mungkin slide-nya belum jalan ya, Dok. Di saya masih yang ya ini. Ya, dan convert juga ya. HBeAg positif jadi negatif. Terus kalau bisa ya improvement lah di histologinya, juga progresinya untuk jadi sirosis atau hepatoma itu kita harus hentikan. Dan dengan treatment yang sukses ya, kita berikan terapi yang sukses itu bisa kok serokonversi gitu dalam 1-2 tahun. Nah, kemarin kata temu ilmiah acara Kopabdi ya kemarin ya, ada acara Kopabdi baru-baru saja ini, orang-orang yang sudah serokonversi hepatitis B-nya itu memang ada baiknya kita memberikan antivirusnya terus-menerus seumur hidupnya, karena memang kelihatannya ada 2 kubu penelitian ini, yang satu ini karena udah negatif terus di stop gitu, yang ini dilanjutkan dan ternyata hasilnya lebih baik yang dilanjutkan dalam hal mencegah progresinya menjadi sirosis dan progresinya menjadi hepatoma dibanding yang stop habis itu terdeteksi lagi minum lagi gitu. Jadi kelihatannya pengobatannya harus seumur hidup. Baik, kita masuk ke delta hepatitis. Slide berikut. Ini adalah temannya atau saudaranya hepatitis B. Delta hepatitis tidak banyak dibicarakan karena memang dia jarang ya, tetapi kadang-kadang yang hepatitis B-nya positif kita periksain delta ternyata positif juga. Nah, ini prognosisnya lebih buruk daripada yang hepatitis B saja. Banyaknya di mana? Banyaknya mereka nih di Southern, Eastern Europe, Middle East, and South America. Nah, transmisinya sama seperti hepatitis B. Kita diagnosisnya pakai antibody terhadap HDV. Atau mau periksa PCR boleh. Hepatitis tentu semua harus melewati hepatitis akut dulu, dan biasanya dia tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya dia koinfeksi dengan hepatitis B, dan kalau dia koinfeksi dengan hepatitis B, dia menjadi fulminan hepatitisnya lebih besar, sekitar 30%. Dan progresinya ke arah kronik itu lebih banyak yang combine sama hepatitis B. Jadi hepatitis B dengan D menjadi kronis itu lebih banyak gitu daripada yang B sendiri. Nah, tapi kalau dia D-nya sendiri berdiri sendiri itu biasanya nggak bertahan lama. Terapinya ya sama ya, mungkin pakai antivirus ya yang beredar sekarang ya, interferon dan sebagainya. Baik, slide berikut. Kita masuk hepatitis C. Waduh, udah A, udah B, udah D, udah E. Dan hepatitis C ya, teman-teman, sebentar lagi. Kita tahu hepatitis C ya, ini sudah dirangkum dalam satu gambar. Hepatitis C hampir sama dengan hepatitis B. Penularannya, apanya semua ya. Kalau dulu kita selalu dengar kalau hepatitis C itu katanya kebalikannya dari B. Kalau B 80% bisa sembuh, 20%-nya jadi kronis. C kebalikannya, 20% sembuh, 80% menjadi kronis. Tetapi dengan teknologi sekarang, dengan obat antivirus yang sekarang kita punya, kelihatannya prognosisnya jadi lebih baik ya teman-teman ya. Ada sofosbuvir dan sebagainya itu menjadi lebih baik. Bahkan dulu teman saya bilang, aduh mendingan itu pasien kena HIV daripada hepatitis C. Dia bilang begitu ya. Tapi sekarang kelihatannya enggak ya. Ya mendingan enggak kena dua-duanya ya, tentu saja. Tapi kalaupun itu sekarang pun hepatitis C kita harus kita harus kasih semangat gitu ya ke pasien ya. Hepatitis C ini bisa kok gitu, bisa oke gitu ya, prognosisnya oke. Oke, slide. Nah, pasien-pasien dengan kelainan darah ya tentu saja prevalensinya jadi lebih tinggi ya teman-teman, 87%. Di slide berikutnya ini
intravenous drug user itu 79%, HIV positif itu hepatitisnya jadi 25%, HDHD, orang-orang HD ya, dan yang sexual partners juga, homoseks juga, healthcare worker kayak kita gini, kita punya prevalensi kena hepatitis C 1% ya teman-teman ya. Dan yang mendonorkan darah, biasanya yang donor darah itu entah kenapa ya, itu tahu-tahu screening hepatitis C-nya positif gitu. Tapi kalau periksa viral load sih negatif. Tidak terdeteksi maksudnya. Jadi mungkin rendah sekali viral load-nya. Tapi ya masuk di sini juga healthy blood donors itu sekian 0, sekian persen bisa menjadi hepatitis C positif. Slide berikut. Ini yang tadi saya jelaskan. Slide berikut. Nah, berikutnya lagi. Hepatitis C ini bisa menjadi lebih progres gitu ya, lebih buruk kalau dia usianya di atas 40 tahun, dia laki-laki. Mungkin slide berikutnya, Dok. Dan dia mengkonsumsi alkohol gitu, dia ada virus-virus lainnya seperti HIV atau dia transplant apapun gitu ya, mata lah, jantung lah, ginjal lah. Kemudian dia sering melakukan blood transfusion atau donor. Juga koinfeksi dengan hepatitis B, dan genotype 1 ini lebih ganas ya, jadi lebih progresnya lebih parah. Slide berikut. Goal terapinya kita tentu saja kita mau menormalkan SGPT, kita mau hilangkan nggak bisa ya, kita mau turunkan seminimal mungkin itu virological responnya, dan ya sebenarnya sih 67% dengan ini mencapai symptomatic viral response ya, bagus kok ya. Jadi sekarang ini undetectable hepatitis C ini bisa tidak terdeteksi 6 bulan setelah pengobatan. 95% persisten SVR lebih dari 10 tahun. Ya, kalau dulu mah aduh, kita juga mau ngobatin gimana gitu ya. Nah, 80% fibrosisnya tereduksi gitu. Jadi memang sekarang ini happy lah ngobatin hepatitis C gitu ya. Oke, slide berikut. Nah, ini ya teman-teman yang saya bilang and more ya. Kita jarang mendengar yang namanya hepatitis F dan hepatitis G. Bukan berarti barangnya nggak ada, tapi ada. Saya ketemu satu jurnal dari Max Weisung dan teman-temannya di Cancer Medicine 6th edition ya, bahwa memang hepatitis F ini itu ditemukan pertama kali dari pasien-pasien yang transplantasi. Dia kena gagal hati karena fulminan hepatitis gitu, terus mereka mendapatkan transplant hati, dan setelah transplant hati diperiksa, itu transplant hati dievaluasi ternyata kena hepatitis F. Dan dikatakan bahwa hepatitis F ini katanya sih hypothetical virus. Ya, jadi virus yang secara literatur aja gitu katanya. Karena apa? Karena dia bisa hilang sendiri gitu. Pertama kali ditemukan tahun 1990-an. Ya, hampir sama dengan yang E gitu. Makanya dikasih nama abis EF. Kalau mungkin sebelumnya ketemu yang lain gitu, virus yang lain mungkin nggak jadi hepatitis F setelah si 1990 ketemu E. Nah, 1994 ada satu literatur lagi gitu melaporkan bahwa dia ini bisa ditemukan di tinja hepatitis F ini. Ya. Dan pada saat tinjanya diperiksa, itu kok bukan hepatitis A, bukan B, bukan C, bukan D, dan bukan E. Nah, oleh karena itu si penemu ini, jurnalnya Deka dan kawan-kawannya tahun 1994 itu bilang bahwa memang ketemu di stool. Ya udah, ini hepatitis F berarti, toga virus ya, dikasih nama toga virus. Kenapa dikasih nama toga virus? Karena di uji cobanya di rhesus monkey ya, di monyet. Ternyata dia bikin virus, dia bikin suatu dia ternyata bikin hepatitis gitu. Makanya dikasih nama toga virus ya, karena dicobanya di rhesus monkey. Ya, atau hepatitis F. Jadi hepatitis F dengan toga virus itu sama. Nah, ada lagi yang tapi ya gitu ya teman-teman, namanya juga hypothetical virus. Jadi tidak terlalu bermakna. Makanya selama ini kita nggak pernah dengar juga. Maksudnya pernah dengar tapi ya udah hilang-hilang begitu aja. Ada lagi namanya hepatitis G. Hepatitis G ini
bukan FNB ya teman-teman, tapi FNG. Kalau FNB enak, sebentar lagi kita makan ya. Kalau ini hepatitis G itu terdeteksinya by PCR tentu saja di dalam darah atau jaringan liver pasien-pasien yang kena fulminan hepatitis, yang kena penyakit liver kronis gitu, di biopsi terus ketemu loh ini kok bukan A sampai F, tetapi ini berarti virus lain lagi, dan ini dikasih nama hepatitis G, tetapi tidak banyak. Secara populasi kena hepatitis G itu katanya kalau di Amerika datanya, saya belum ketemu data di sini, mungkin bisa jadi penelitian kita, karena biopsi mungkin jarang ya di kita ya. Mungkin ada, tetapi mungkin di rumah sakit pendidikan saja gitu ya. Di Amerika itu 1,5%-an lah dari blood donors ya yang di sana diperiksa gitu ya. Biopsi ketemu hepatitis G ini sekitar 1,5%. Dan rata-rata kalau satu dunia periksa itu data di Amerika 1,5, rata-rata di dunia itu hepatitis G ada sekitaran sekitar 10%-an ke atas lah, 13% begitu. Memang hepatitis G ini jarang sekali menyebabkan hepatitis akut, dan dia bisa ada dalam keadaan karier, ya status karier. Tapi teman-teman saya pikir kita tidak perlu terlalu khawatir dengan hepatitis F dengan G, karena jarang sekali, kalaupun dia karier, itu jarang sekali bikin inflamasi terus-menerus dan pada akhirnya bikin sirosis dan pada akhirnya bikin hepatoma. Itu jarang sekali. Oke, slide berikut. Dan teman-teman, saya cuma mau ingatkan bahwa begitu banyak virus yang menyebabkan hepatitis ya. Ada GB, ada double T virus, ada Sanban, Yonban, nggak tahu lah ini virus apa, mungkin nanti Dokter Dontil yang lebih tahu ya ini. Ya ada HSV dan sebagainya. Dan baru-baru ini saya baca berita ilmuwan apa sih yang suka ngutik-ngutik virus-virus begitu ya. Dia ketemu virus ancient yang sudah 15.000 umurnya 15.000 tahun terkubur di dalam es. Ada 33 kalau nggak salah, 33 virus baru ya ancient yang ditemukan di es yang di Tebet sana, bukan Tebet ya Jakarta Selatan ya, Tebet sana ya di dunia sana. Itu dari 33 ini cuma 28 yang teridentifikasi, tetapi sisanya itu nggak tahu itu virus apaan teman-teman. Dan mereka lagi cari tahu itu virus apaan dan bisa bikin pandemi berikutnya atau tidak gitu. Baik, slide berikut. Nah, teman-teman, ini saya rangkumin aja sama seperti slide-nya Dr. Dona tadi, dari hepatitis A sampai E, karena kita tadi sudah bahas bahwa F dan G tidak terlalu signifikan dalam menimbulkan masalah kesehatan. Lanjut, ini dia, misterius hepatitis, gambarnya juga sama seperti slide-nya Dr. Dona. Dan ini sudah ya, teman-teman tadi sudah jelaskan, slide berikut. Kalau tadi Dr. Dona mungkin 50-an kasus kumulatif yang saya dapatkan di Juni 2022 jam 4 sore, itu ada lebih banyak lagi situasi di Indonesia sekarang, yaitu 70 kasus kumulatif dengan hepatitis akut di 21 provinsi dan 16-nya probable. 14-nya pending. Pending belum tentu akan negatif. Pending hanya karena dia mungkin belum keluar, hepatitis A-nya, B-nya, C, D, E-nya belum keluar hasilnya, dan mungkin pending juga karena PCR COVID-nya mungkin belum keluar, biopsi untuk PCR adenovirusnya belum keluar, jadi dia pending. Dan 40 itu tentu bukan hepatitis misterius. Oke, slide. Nah, ini beritanya teman-teman. Kita ini setidaknya sudah di WHO ya bilang dari 35 negara di 5 regio WHO itu sudah melaporkan 1010 probable kasus dengan akut hepatitis yang severe ini yang nggak tahu apa penyebabnya. Dan memang rata-rata pediatrik ya, pediatrik di bawah 18 tahun yang kena, dan adenovirus 41 still menjadi penyebab utamanya, tersangka utamanya gitu ya. Misteri hepatitis ini juga telah membunuh 11 anak-anak di US. Kalau di kita itu 5 yang mati. Oh, mohon maaf, 5 yang meninggal. Ya, 5 yang meninggal. Dan udah 1000 lebih ya, recorded kasus yang outbreak-nya udah 1000 lebih ya, cukup banyak lah, cukup banyak. Slide berikut. Nah, tadi sudah disinggung teman-teman, ini
acute dia memang akut sekali, begitu kena akut ya, dan severe, rata-rata severe, hepatitis yang unknown origin dan pada anak-anak ya. Akut berarti akut dan kurang dari 3 bulan, tidak bisa menjadi kronis. Severe karena memang progresnya cepat sekali dari hari ke hari. Nanti saya kasih lihat contoh kasusnya. Hepatitis karena menyerang liver, tapi penyebabnya belum tahu. Dr. Lydia 5 menit lagi ya. Baik Dokter Erna, terima kasih. Katanya sih adenovirus F tipe 41. Ada 74 kasus yang bilang adenovirus F tipe 41. Katanya lagi SARS-CoV-2. Ada 20 kasus yang menemukan SARS-CoV-2. Tapi 19 kasusnya koinfeksi antara dua itu. Usianya 1 sampai 16 tahun, 1 bulan sampai 16 tahun, dan 10%-nya perlu transplant hati. Gejalanya seperti biasa hepatitis akut, tapi rata-rata tidak ada demam. Katanya kebanyakan kasus. Tapi kasus yang saya dapatkan itu demam ya. Gangguan pencernaan setelah itu, dan setelah itu juga transaminasenya bisa meningkat di atas 500. Sebenarnya kalau di atas 500 ini saya rasa agak rendah ya angkanya ya, karena yang saya temukan dari semua laporan kasus itu, paling rendah itu 900 SGPT-nya. Lalu tidak ditemukannya Hep A sampai E, dan tidak ditemukannya riwayat traveling. Slide berikut. Ada dugaan teman-teman bahwa yang sudah vaksin COVID itu tidak kena hepatitis akut misterius ini, ya. Ada dugaan seperti itu. Tapi yang belum vaksin COVID kena hepatitis akut ini, tapi ya masih dicari tahu lah. Nah, kita RI itu adalah kematian akibat hepatitis akutnya tertinggi di ASEAN ya, teman-teman. Dan kasus di kita ini ada 5 meninggal, bertambah terus kelihatannya, katanya sih. Ya moga-moga tidak bertambah. Di bawah 18 Mei, jadi kalau di atas 10 Mei, 5 meninggal, di bawah 18 Mei, jadi 6 orang yang meninggal katanya. Gitu. Jadi saya bilang makanya bertambah terus. Oke, slide. Nah ini terakhir, slide terakhir, saya kasih contoh kasusnya, ini real ya, contoh kasus real. Waktu itu ada pasien datang, umurnya 15 tahun, laki-laki, dia panas hari ke-4 ke-5 baru datang ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, dan dia mual, muntah, lemes, diare, nyeri ulu hati, diarenya berkali-kali, makan minum dikit banget, udah berobat tapi nggak sembuh-sembuh gitu ya. Datang dengan keadaan apatis, nyeri tekan epigastrium, kaku kuduk, bibir pecah-pecah ya, kita lihat dehidrasi banget. Kita masih curiga karena belum ada apa-apa, waktu itu suspek encephalopathy DHF, karena memang lagi banyak DHF, dengan DD-nya adalah si Huo ini. Liver injury-nya, lihat ya teman-teman, HT meningkat, ya, hematokritnya meningkat, bilirubinnya juga lumayannya agak naik, tetapi SGPT-nya itu 3.000-an, teman-teman. Dengan waktu itu, kenapa ini kan pasien anak sebenarnya, tapi dikonsulkan ke saya karena kreatininnya 12,9, jadi ada multi-organ disorder, failure ya. Uriumnya 200 sekian, yang disebabkan oleh demam dehidrasinya tadi semua itu ya. Oke, tapi sampai dengan saat ini hepatitis B, C, HAV masih pending, PCR belum ada hasil ya, Mei ini ya. Nanti saya cari tahu lagi. Baik, slide. Sebagai kesimpulan, teman-teman, hepatitis adalah suatu penyakit peradangan hati, bisa akut, bisa kronis, bisa karena virus dan lain sebagainya. Dan kalau karena virus bisa menular ke semua usia, semua jenis kelamin. Semua jenis kelamin cuma 2 ya, teman-teman, 2 jenis kelaminnya. Lewat pernapasan, lewat pencernaan, lewat produk cairan tubuh seperti darah yang paling banyak untuk B dan C, dan tata laksana berupa pencegahan tentu lebih baik daripada pengobatan, dan vaksin perlu kita edukasi ulang ke pasien-pasien kita. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat dan semoga bisa diskusi lebih hot ya Dokter Ena. Iya, baik. Terima kasih Dokter Lydia. Ini hot banget nih. Saya lihat, aduh pertanyaannya banyak banget nih. Sudah pada antusias ya, sudah menjadi viral. Jadi pesertanya juga ikutan tertarik. Oke, mungkin saya akan mulai karena waktu kita terbatas. Untuk pertanyaan pertama dari Dr. Sri, menanyakan bahwa dia punya pasien perempuan umur 30 tahun dengan ikterik dan hipertiroid, Dok. Sudah hampir 6 bulan hanya berobat ke puskesmas dan herbal. Apa saja yang harus diperiksa dan termasuk hepatitis apa? Bagaimana cara mengatasinya? Karena ini kebetulan mungkin di puskes ya, jadi pasiennya langsung dirujuk. Mungkin dari Dr. Lydia dulu, nanti mungkin ada tambahan dari Dr. Dona. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Erna, terima kasih Dr. Sri. Jadi ini pasien wanita ya, umur 30 tahun ya.
ikteriknya, mohon maaf ya, ikteriknya ini sudah berapa lama ya? Hipertiroid, jadi kalau dia koinsidens dengan hipertiroidnya, jadi ada kadang-kadang ikterik dengan hipertiroid, apa karena obatnya kah, atau karena hipertiroidnya misalnya autoimun hipertiroid yang juga akhirnya bikin hepatitis begitu, karena kan usianya wanita, usia 30 tahun gitu, akan sangat rentan untuk tiroid yang autoimun gitu. Nah, herbalnya ini juga kita perlu lihat herbal apa. Herbal apa? Jangan-jangan herbalnya ini juga yang bisa bikin ikterik gitu. Jadi yang harus diperiksa apa? Yang harus diperiksa adalah tentu kita harus periksa ikterik ini penyebabnya apa. Kita bisa periksa secara lab darah ya, misalnya SGPT. Kalau dokter curiga dari virus hepatitis, kita bisa periksa semua komponen virus itu, HAV, HBsAg, HCV kalau memang dia ada faktor risiko. Kemudian mungkin dari anatominya, dari USG-nya kita bisa lakukan. Bisa aja misalnya dia batu gitu kan, karena kan wanita juga gitu ya, wanita juga, jadi rentan batu juga di empedunya, CBD gitu. Kemudian apa saja yang harus diperiksa dan termasuk hepatitis apa ya? Hepatitis apa tergantung dari nanti pemeriksaannya gitu. Bisa saja dia hepatitis autoimun, bisa saja dia hepatitis induced karena obatnya bisa dari tiroid, bisa dari herbal yang dikonsumsi karena sudah 6 bulan, bisa saja dia termasuk hepatitis A sampai E tadi, atau bisa saja dia karena CBD, karena wanita juga usia muda gitu. Mungkin seperti itu sih, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Lida. Dr. Dona mungkin ada tambahan, Dok? Dari saya cukup, Dok. Tidak ada, Dok. Oh, tidak ada. Kalau kita lanjut ya pada penanya kedua, Dr. Tantio. Izin bertanya, Dok, untuk hepatitis B, kapan kita berikan terapi ARV dan kira-kira berapa lama? Apakah perlu pemeriksaan HBV DNA rutin dan fibroscan pada pasien hepatitis? Mungkin itu dulu pertanyaannya saya sampaikan. Dr. Lydia mungkin bisa menjawab. Iya, terima kasih, Dok. Jadi untuk terapi ARV tentu kita harus periksa dulu screening semuanya, HBsAg-nya, HbEAg-nya. Kalau HBsAg-nya positif, anti HBs-nya misalnya negatif gitu ya, tapi HbEAg-nya positif. Nah, kita mungkin bisa tergantung pasiennya dokter. Kalau misalnya pasiennya dokter ada faktor risiko atau ada komorbid, sambil kita periksa ya itu viral load-nya, misalnya dia 10⁵ kopi gitu ya, dengan SGPT-nya atau bilirubinnya di atas 3-5 kali batas atas normal. Kalau punya pemeriksaan fibroscan-nya misalnya sudah masuk bukan F0 lagi atau bukan F1 lagi, tetapi udah mulai ke arah F2 misalnya, itu secepatnya kita harus obatin. Secepatnya kita udah mesti masuk deh apa. Tapi untuk obat pun kita harus periksa juga. Misalnya ada orang-orang tertentu misalnya sudah sirosis, mungkin kita tidak lagi memilih interferon gitu ya. Kita bisa pilih yang lain obatnya gitu. Tapi pertama-tama tentu kita harus screening dulu semua yang terkait dengan hepatitis B-nya. Yang tadi itu HBsAg, HbEAg. Dan kalau HbEAg-nya positif, ini kemungkinan besar kita harus treat secepatnya. Kopinya dari virus juga, kalau 10⁵, atau dia rendah tetapi misalnya SGPT-nya atau bilirubinnya di atas 3 kali batas atas normal, dengan tentu kita lihat pasiennya, dan fibroscan-nya kalau ada pemeriksaan itu udah menunjukkan ke arah sana, udah mesti kita obatin secepatnya. Gitu, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Lydia. Mudah-mudahan ini jelas ya. Saya rasa ini karena klinis, jadi mungkin dari Dr. Dona, apakah ada tambahan, Dr. Dona, terkait mikrobiologinya? Enggak ada, Dok. Enggak ada ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini Dr. Tantio pertanyaannya cukup banyak, berseri. Ada Dr. Mega juga berseri. Mungkin supaya serialnya itu bisa dipenuhi, saya ke Dr. Nila dulu pertanyaannya karena hanya ada satu. Dr. Nila bertanya, biasanya orang yang hepatitis B positif atau karier kan nggak perlu vaksin hepatitis B. Apakah perlu diberikan vaksin hepatitis A? Ya, mungkin Dr. Lydia bisa menjawab. Iya, makasih, Dok. Jadi perlu, Dok. Perlu, Dokter Nila. Ya, lebih baik ya. Baik ya, oke, berarti jawabannya udah jelas, tegas, singkat, perlu. Ya, kita lanjut nih ya, pertanyaan serial dulu ya, kita beresin serialnya Dr. Tantio dulu.
Dr. Tianto, ada pertanyaan berikutnya adalah menanyakan, apakah untuk penderita hepatitis dapat diberikan terapi herbal seperti temulawak dan lain-lain bila sudah diberikan ARV, dok? Ya, Dr. Lydia, silakan. Terapi ARV. Oh, oke. Tapi dapat yang herbal juga, boleh nggak dok bareng-bareng? Ya, boleh. Boleh Dokter Tantio, boleh. Dokter Tan. Wah, ya, Dokter Tan. Oke. Ya, jawabannya boleh ya. Kita lanjut nih sekarang. Untuk vaksinasi hepatitis, apa saja pemeriksaan awal yang diperlukan sebelum vaksinasi? Apakah perlu booster untuk vaksinasi hepatitis ini? Ya, silakan dok. Ini serialnya Dokter Tantio dulu ya, kita habiskan. Setelah itu ke Dokter Mega. Dok, maaf tadi putus-putus. Gimana dok? Apa saya baca ya? Ulangin ya. Pertanyaan Dokter Tantio itu untuk vaksinasi hepatitis, apa saja pemeriksaan awal dok? Jadi sebelum divaksin kita cek apa aja dulu. Terus kalau misalnya sudah divaksin, apakah perlu di booster? Oh, oke. Sebelum vaksin kita tentu periksa HBsAg-nya dulu, apakah dia sudah pernah terinfeksi atau belum, dan tentu saja anti HBs-nya. Jadi dua itu aja yang perlu kita periksa, HBsAg dengan anti HBs. Kalau dia HBsAg-nya negatif, anti HBs-nya negatif, ayo kita vaksin hepatitis B 016 bulannya. Tapi kalau dia HBsAg-nya positif, anti HBs-nya negatif, ini kemungkinan besar kena hepatitis B. Kita edukasi pasiennya, mungkin kita lanjutkan dengan pemeriksaan screening apakah betul ini hepatitis B, yaitu kita periksa HbC Ag-nya, yaitu IgM Hb-nya, apakah dia lagi akut, dan HbE Ag-nya. Nah, kalau HbE Ag-nya positif, wah berarti dia banyak nih ya, virusnya di dalam banyak, replikasi virusnya cepat sekali banyak. Dan misalnya IgM atau HbC-nya positif, berarti dia lagi akut. Nah, ini bisa kita tunggu sebenarnya sih, kita observasi, karena kan kita tahu bahwa sebenarnya virus ya sembuh-sembuh sendiri juga gitu kan. 80% juga bisa resolusi sendiri gitu, tanpa pengobatan sekalipun. Paling kita kasih simptomatik lah untuk menolong sedikit. Nah, itu kita tunggu nanti 6 bulan kemudian baru kita cek lagi apakah dia menjadi kronis atau dia resolusi total. Kalau dia resolusi total berarti kan anti HBs-nya sudah terbentuk nanti di bulan ke-6. Nah, kalau anti HBs-nya sudah terbentuk tidak perlu divaksin lagi. Nah, terus apalagi tadi udah kayaknya ya itu ya. Iya, udah. Perlu booster nggak dok? Booster kalau dulu banget itu kalau dia responder negatif itu di booster katanya. Tetapi yang sekarang walaupun dia responder negatif, asalkan dia ada anti HBs-nya positif, itu katanya tidak perlu di booster. Karena amit-amit dia kemasukan virus hepatitis B-nya yang asli, itu imunnya langsung naik gitu. Jadi nggak perlu booster kalau anti HBs-nya udah ada. Ya, baik. Terima kasih dok. Ini lanjut nih Dokter Tantio juga curhat ya dok untuk pasien-pasien di Puskes nih, kesian. Untuk hepatitis B kronik itu pemeriksaan yang harus dikerjakan di Puskesmas itu apa aja sebenarnya? Karena suka miris nih sama pasien hepatitis kronis, berbeda perlakunya dengan pasien HIV. Ya, walaupun sebenarnya obatnya dapatnya sama, tapi cara mendapatkannya sulit. Nah, di sini pertanyaannya, apakah efektif memberikan hepatoprotektor pada pasien hepatitis B akut? Itu dok. Baik. Sebelumnya saya sangat apresiasi sekali untuk teman-teman dokter semua yang kerja di Puskes ya. Kelihatannya udah mulai jalan tuh screening untuk pasangan muda yang mau merit gitu ya, hepatitis B, dan ternyata banyak ya dok ya hepatitis B yang ketemu di screening ya, mereka yang masih muda-muda itu. Entah laki-lakinya, entah perempuannya, pokoknya ada aja yang hepatitis B. Bahkan saya pernah ketemu pasangan ini dua-duanya hepatitis B. Aduh, saya nggak tahu deh. Nah, itu kalau di Puskes kalau memang mau screening udah bagus banget dok gitu. HBsAg kan yang biasa diperiksa kan positif gitu ya. Kalau memang di sana nanti ada reagennya untuk anti HBs terus bisa untuk vaksin ya lebih bagus lagi, karena kan kita kelihatannya untuk pencegahan nih masih pada kendor gitu ya. Terus awam kita juga kan kelihatannya kalau vaksin mereka tuh kayak
apa ya, kayak nggak perlu gitu loh, kayak nggak ngerti juga sih mungkin mereka gitu ya. Nah, jadi kalau memang ada di Puskes HBS, reagen untuk HBsAg, periksa dan anti HBs akan sangat baik sekali. Kan selama ini udah jalan, udah bagus tuh untuk screening HBsAg-nya. Terus Mungkin ya terus dok, lanjut dok. kalau untuk hepatoprotektornya, silakan aja dok dikasih. Memang sih kata penelitian kayak misalnya kita udah makan makanan yang mengandung hepatoprotektor tinggi gitu ya, sayur-sayuran, buah-buahan gitu kan, seperti yang kayak gitu-gitu, atau yang mengandung temulawak begitu, itu bisa untuk hepatoprotektor, tetapi katanya penggabungan lebih bagus. Misalnya kayak kita makan itu udah tinggi, atau kita minum jamu yang temulawak, tapi harus ditambah dengan kapsul kurkuma, itu lebih bagus lagi katanya. Terus udah gitu dok, saya juga pernah baca di satu buku Mediterranean Book itu, mereka itu herbal ya, tentang herbal. Ini si temulawak ini harus digabung dengan jahe sedikit. Karena kalau tanpa jahe, itu temulawak atau apapun herbal seperti kunyit ya yang mengandung temulawak juga itu nggak bisa nyerap katanya ke sel, nggak bisa nyerap, nggak bisa diambil sel, reseptornya kurang gitu. Jadi harus tambah jahe sedikit, gitu dok. Oke, tapi kalau obat-obatan untuk hepatitis kronis di puskesmas belum difasilitasi ya dok ya? Oh iya, iya. Beda dengan HIV, iya betul. Ya dok, aduh jangankan dokter dok, saya juga kadang-kadang susah minta di apotek saya tuh dok. Obat Terbatas, iya betul. Nah, pertanyaan berikutnya dokter Lydia, yaitu sirosis hepatis, apakah efektif dicangkok untuk pasien dengan hepatitis B kronis? Atau pasien yang mengalami sirosis hepatis, apakah efektif dilakukan cangkok hati, dok? Oke, untuk cangkok hati biasanya kan kita nilai dulu CALPUH skornya, ya CALPUH skornya kita nilai dulu. Habis itu apakah dia kandidat yang tepat, artinya jangan sampai kita udah lakukan capek-capek, kita udah cari donor, udah ada yang mau donorin hatinya, sedangkan kita cari donor aja susah gitu ya, udah ada yang donorin hatinya, udah di tes sana sini udah cocok, ternyata prognosisnya jelek gitu, CALPUH skornya jelek gitu. Ya percuma juga nanti nih misalnya dicangkok gitu ya, tidak berhasil juga, malah menghabis-habiskan sumber daya manusia, sumber daya apa segala macam gitu. Jadi kelihatannya banyak yang mesti kita scoring dulu sebelum kita lakukan transplant. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke serial pertanyaan Dr. Mega. Pertama, dia punya kasus, dok. Pasien laki-laki 51 tahun dengan hepatitis B kronik sudah 10 tahun. Awal dapat dari donor darah ke 61 ceritanya. Terus dapat surat cinta dari PMI, katanya dia positif. Nah, terus dari awal sampai sekarang sudah 10 tahun HBsAg-nya positif, HBeAg dan lain-lain panel hepatitisnya negatif. SGOT, SGPT-nya selalu normal ya, hanya 16 atau per 18. Alpha fetoproteinnya normal, fungsi levernya normal terus. Yang ini tanyakan adalah kita harus kasih obat apa atau edukasi apa pada pasien ini. Dari awal dia tidak dapat ARV, dok. Waktu remaja sudah dapat vaksin hepatitis B, kemudian waktu masuk kerja negatif, tiap check up juga tidak ada masalah. Nah, tapi waktu setiap tahun ada check up MCU, dia HBsAg-nya selalu positif. Padahal dia kerja di bagian FB. Ya? Nah, apa yang harus dilakukan, dok? Iya, FNB, ya betul. Ya, makasih dok. Gimana nih dokter? Dokter Mega, dokter punya pasien sama seperti saya punya pasien hepatitis C positif karena donor darah dapat surat cinta dari PMI, tahu-tahu gitu ya. Makanya saya bilang donor darah ini kadang-kadang tahu-tahu hepatitis B-nya positif, tahu-tahu hepatitis C-nya positif gitu. Nah, ini memang kalau kasusnya seperti ini, tahu-tahu positif gitu ya, dapat surat cinta lagi gitu ya dari PMI karena dari donor, itu memang tidak kita apa-apain karena dia yang positif kan cuma HBsAg positif tanpa viral load yang terdeteksi tinggi gitu. Jadi mungkin ada barangnya di dalam, ada virusnya di dalam, tapi sangat rendah sekali untuk menginfeksi diri sendiri atau bikin rusak ke diri orang tersebut aja dia mungkin enggak gitu ya. Atau kalaupun iya mungkin biasanya orang-orang 25 tahun
jadi sirosis gitu. Kalau dia mungkin ya 50 tahun, 60 tahun mungkin gitu ya kan, karena kita harus kohort nanti ke depan gitu. Nah, HBsAg yang positif dengan viral load yang sangat rendah ini yang kemungkinan besar tidak bisa menginfeksi dirinya sendiri, tentu dia tidak infeksius bagi orang lain gitu. Kalaupun dia kerja di F&B mungkin ya, F&B bagian makanan minuman, kita tahu bahwa ini kan menularnya tidak melalui oral fecal route ya kan, tetapi dari darah, kecuali dia minumannya dia taruh darah dia, tapi itu pun itu pun kelihatannya enggak menular juga. Jadi memang dengan kasus seperti ini biasanya tidak kita apa-apain, apalagi HbAg-nya negatif, livernya normal, AFP normal, fungsi liver semua normal semua. Kita observasi saja ke depan. Setiap tahun mungkin nggak usah setiap 6 bulan periksa, enggak, setiap tahun aja periksa. Viral load-nya diperiksa, Dok. HbsAg-nya ya periksa, viral load-nya juga ikut diperiksa. Apalagi dia sudah vaksin, udahlah aman gitu. Nggak apa-apa, Dok. Observasi aja. Ya, baik. Terima kasih Dr. Lydia. Berikutnya pertanyaan dari Dr. Chu Hamidi. Izin bertanya, Dok. Anti HBS-nya negatif, HBsAg-nya negatif, anti HBC total positif, artinya apa? Bisa divaksin atau enggak? Nggak bisa, Dok. Itu berarti lagi akut. Karena C-nya positif. Dia IgM hepatitis B-nya positif. Dia lagi akut tuh. Kan semua A sampai E, sampai G bahkan kalau ada pun kasus G, itu semua pasti melewati acute phase dulu, ya kan? Fase akut dulu. Nah, itu pasien dokter itu dia lagi mengalami hepatitis B akut. Makanya semua yang lainnya negatif. Belum terbentuk itu. Nanti lihat ya, Dok, kalau kedepannya beberapa minggu kemudian, seminggu 2 minggu kemudian dokter bisa periksain lagi IgM-nya masih positif enggak, anti HBC-nya udah terbentuk belum, ya kan, anti HBS-nya sudah terbentuk belum, HBsAg-nya bagaimana. Kalau dia yang C-nya atau IgM-nya negatif dan yang lain-lain terbentuk, tetapi HBsAg-nya pun akhirnya jadi positif gitu ya. Nah, itu dokter mesti observasi lagi, lebih lanjut. Apakah nanti 6 bulan kemudian hilang dia? Berarti kalau dia hilang, dia resolusi. Akut aja dia berarti. Tapi kalau dia tidak hilang, 6 bulan kemudian tidak hilang, ya udah, berarti dia termasuk golongan yang 20% tadi, yang jadi kronis. Nah, gitu, Dok. Ya, baik. Terima kasih Dr. Lydia. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Apabila dalam suatu screening karyawan, Dok, didapatkan pasiennya itu hepatitis B, itu kan pasti ditolak nih, nggak lolos sensor. Nah, kira-kira orang ini apakah tidak bisa bekerja di bagian yang dia maui, karena misalnya hepatitisnya masih positif. Sedangkan untuk HBsAg hilang tuh agak susah atau menjadi negatif. Kira-kira apa saran dokter, Dok? Ya ini memang sering ya kasusnya begini. HBsAg-nya terus saja ya seumur hidup, itu kayak sertifikat kehidupan dia gitu ya. Jadi memang sih biasanya kirim jadi harus ada surat dari spesialis misalnya ya, surat keterangan dokter lah gitu ya. Terserah mau atau surat, pokoknya yang penting surat keterangan dokter deh. Kalau perusahaannya bisa pakai surat keterangan dokter surat keterangan dokter misalnya dari puskes, dari klinik, silahkan. Kalau saya kan biasanya karena memang base-nya di rumah sakit, jadi biasanya mereka memang tulis di situ udah gitu kan, surat keterangan dokter kalau di asuransi ya, spesialis penyakit dalam gitu kan, atau kadang-kadang minta yang konsultan gastro gitu. Tergantung perusahaannya sih, minta pokoknya mereka intinya minta surat keterangan dokter, entah dari dokter siapapun yang menyatakan bahwa itu bisa bekerja aman bagi dirinya dan juga orang-orang sekitar dia. Ya, kalau kita memang bisa pastikan ini orang aman, ya udah kita tulis aja aman untuk dia dan juga diri dia. Amannya dari mana? Kita kan bisa periksa secara objektif. Ya kan? Aman karena apa? Misalnya dia HBsAg-nya positif, iya sih positif, tetapi mungkin viral load-nya tidak terdeteksi, low sekali. HbC-nya negatif, berarti kan dia tidak dalam keadaan akut, berarti tidak dalam keadaan infeksius. Dia juga sudah vaksin misalnya, atau dia sudah punya antibodinya misalnya. Nah, itu bisa kita tulis semua sebagai poin-poin yang menyatakan ini orang aman untuk bekerja. Gitu, Dok. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dr. Lydia. Dari Dr. Dona, apakah ada tambahan, Dok? Tidak ada, Dok. Oh, Cukup, tidak Dok. ada. Baik, dengan demikian kita masuk pada sesi akhir. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa, Dr. Dona dan Dr. Lydia yang sudah mencerahkan kita
dari berita viral tentang hepatitis dan kita sudah tahu mana yang hoax, mana yang tidak hoax ya. Oke, baik, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekarang kita akan masukin sesi foto bersama. Mohon berkenan teman-teman sejawat sekalian untuk membuka videonya. Ya, kita akan foto bersama. Setelah itu kita akan masuk ke F&B session, food and beverage di rumah masing-masing. Ya, silakan. Terima kasih, Dr. Kenneth. Selamat bergabung, Dok, jauh-jauh nih dari luar Indonesia. Ya. Dokter izin ini ya dok, mulai Ya. ya dok, ada Ya. 5 halaman dokter. Baik, mohon kesabarannya ya teman-teman. Silakan menampilkan wajahnya yang cantik dan ganteng-ganteng, energik, karena sudah dapat pencerahan hari ini. Dan Ya. izin ya dok, ini halaman pertama. Ya. Halaman kedua ini masih banyak yang belum dok. Baik teman-teman sejawat sekalian, adik-adik mahasiswa, silakan dibuka videonya. Untuk materi dan bahan nanti mungkin akan dikirimkan lewat email. Izin dulu Dr. Lydia sama Dr. Dorna, apakah boleh bahannya di-share ke para peserta? Boleh. Dok. Silakan. Oke, asik. Nanti bagi yang sudah mengisi daftar hadir dan untuk e-sertifikat, nanti bahan materinya akan kami emailkan ya. Don't worry, be happy. Ya, halaman terakhir ya dok. Iya. Ya, terima kasih Ya. dokter. Baik, kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara, dari KBMBI dan panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran para guru besar, teman sejawat, dan adik-adik mahasiswa pada acara seminar online kita pada pagi menjelang sampai siang hari ini. Kita akan bertemu lagi pada seminar-seminar online yang akan datang. Kami akan memberikan informasinya kepada teman-teman sejawat sekalian. Selamat siang, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih semua. Ya. Thanks for the talk. Ya, thank you Mr. Kenneth, Dr. Kenneth to join. Thank you. Ya, you're Very welcome. informative talk. Thank you so much. See you next time. See you. Oke. Bye. Bye. Dok Erna ada yang raise hand dok. Oh ya, Dr. Daud Gunawan. Kenapa dokter? Silvi, Dr. Daud? Ada yang mau disampaikan Dr. Daud Gunawan? Oh, mungkin menyampaikan apresiasi kepada kita. Terima kasih. Baik, selamat beristirahat semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih, Dok. Iya, terima kasih Semuanya, Dr. Dana, Dr. Lydia dokter. semua. Iya. Terima kasih Dr. Erna, Dr. Dona, Dr. Iya. Lydia. link absensi. Jangan lupa isi absensi Link absensinya teman-teman di mana? di kolom chat, Dok. Mungkin Dr. Silvi bisa di-share lagi di kolom chat untuk absensi. Oh ini nggak ada. Di mana absensinya? Ada di link chatroom, Dok. Erna dan semua panitia. Sama-sama Dr. Mega. Ya itu dia tuh. Jangan lupa isi absensi ya. Sudah. Oh, ini saya nggak ada ini. Ya nggak ngerti. Di kolom chat dokter ada tulisan link HTTPS, Dok. Diklik di sana. Nanti akan keluar Google Form, Dok. Tinggal diisi. Ini mau saya end meeting aja atau bagaimana ya dok? Ya, boleh di end meeting. Ya, saya izin end meeting ya dokter semuanya. Terima kasih banyak dokter. Teman-teman, ya di copy aja link absensinya kalau misalnya itu. Nanti bisa sambil mengisi link absensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Sudah semua belum? Kalau sudah, izin kami untuk end meeting. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Kalau ada yang belum bisa mengisi absensi, bisa japri ke saya ya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Izin end ya. Ya.